Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Ya, insya Allah dalam keadaan sehat. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu tidak pernah lupa memberikan kenikmatan untuk kita semua sebagai umatnya. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, Ananda semuanya, pada hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, lebih khususnya materi butir-butir pengamalan Pancasila. Baik, di sini sudah ada dan kita bisa lihat ada 3 foto dari tokoh-tokoh atau pahlawan yang ada di Indonesia yang kita tahu semuanya siapa beliau-beliau ini. Pertama ada Soekarno, kedua ada M. Yamin, dan ketiga Supomo. Nah, beliau bertiga ini adalah penggagas lahirnya Pancasila. Yang kita kenal ada berapa sila? Ya, ada 5. Nanti kita akan membahas itu ya. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nah, nilai-nilai yang ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Oke, jadi dari situ kita tahu ya bahwa Pancasila ini bisa menjadi falsafah, menjadi pedoman hidup, menjadi dasar negara Indonesia. Selanjutnya, ya ini dia lambang negara kita. Apa? Burung Garuda. Oke, ya kita coba mengenal kembali ya lebih dekat tentang burung Garuda. Sebelum kita masuk ke butir-butir pengamalannya, kita mencoba membahas ini sebentar ya. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan, akan belajar tentang jumlah bulu ya. Oke, kita pertama dari sayapnya. Di sayap ini ada 17 bulu ya. Ya, bisa kita hitung ya. Seperti itu, 1 sampai dengan 17. Nah, itu melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya kita turun ke bawah. Di bagian ekor di sini ada 8. Ada 8 bulu yang melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan. Dan kita lihat lagi di bagian leher, di sini ada 45 bulu yang melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan. Jadi luar biasa sekali. 17 di bagian sayap, 8 di bagian ekor, dan 45 di bagian leher. Itu menandakan 17, 8, 45. 17 itu tanggal, 8 itu bulan, dan 45 tahun ya. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Ya, bulan ke-8 ya, bulan Agustus. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa nih? Perisai ya. Perisai ini sudah lama dikenal ya dalam sejarah Indonesia, melambangkan perjuangan, pertahanan, dan pembelaan diri dalam mencapai tujuan. Oke, nah garis tebal hitam melambangkan posisi Indonesia berada di garis khatulistiwa. Sedangkan warna dasarnya ya ini ada merah dan putih, dipilih sesuai lambang negara ya, atau bendera negara kita, merah dan putih. Nah, yang menarik ini, pada kaki burung ini apa ya, mencengkram ya, sebuah pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita masuk ke dalam isi perisai deh. Lanjut. Di sini ada 5 lambang ya.
Yang ini masing-masing lambang melambangkan satu sila ya masing-masing. Yang pertama kita di tengah ini ada bintang emas, itu melambangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ini ada rantai emas, melambangkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah pohon beringin, melambangkan sila ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kepala banteng, melambangkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita lanjutkan masuk ke butir-butir pengamalan Pancasila. Pada sila pertama, lambangnya adalah bintang emas. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ini adalah pengamalan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas. Butir-butir pengamalannya: pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya kita masuk ke sila ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Butir-butir pengamalannya: 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, itu dia 7 butir pengamalan pada sila ketiga.
Persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Butir-butir pengamalan Pancasila pada sila keempat. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, itu dia 10 butir pengamalan pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita masuk ke sila kelima, sila terakhir, dengan lambang padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butirnya: 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itu dia sila kelima, ada 11 butir pengamalan Pancasila. Baik, kita sudah belajar bersama. Meskipun tadi agak cepat, nanti bisa diulang kembali videonya atau materi ini. Dari pengamalan 5 sila ini, dengan masing-masing sila itu ada beberapa butir pengamalan, kita bisa memaknai, kita bisa menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asal-asalan, ya. Intinya kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab, karena kita lahir di negara yang luar biasa, negara hukum. Jadi segala sesuatunya kita harus bertanggung jawab atas hak dan kewajiban kita. Baik, singkat ya dari Ustadz untuk materi tentang pengamalan Pancasila. Nanti tetap dipelajari kembali sebelum latihan-latihan soal, karena minimal kita hafal dulu dengan 5 sila Pancasila. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita sebagai warga negara tapi kita tidak tahu dasar negara kita, tidak tahu Pancasila. Karena semakin berkembangnya zaman, ya, di zaman sekarang ini juga nilai Pancasila sudah mulai pudar, sudah banyak yang tidak
memahami tentang nilai-nilai Pancasila, dan tugas kita di sini sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai penerus ya dari generasi-generasi pahlawan yang sudah gugur adalah tetap mempertahankan Pancasila, tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih dari Ustaz untuk materi PKN pada hari ini. Insya Allah kita sambung, kita bahas materi-materi selanjutnya dengan hal-hal yang menarik lagi ya. Dan jangan lupa tetap berdoa di tengah pandemi seperti ini. Kita doakan semoga masa pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua selalu diberi kesehatan. Jangan lupa juga untuk Ananda semuanya, jaga kebersihan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga pola makan, dan tetap berolahraga ya. Terima kasih dari Ustaz. Billahi fisabilil haq. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.